Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Angka Desain. Nah, pada video kita kali ini kita akan coba untuk bikin desain X-banner ya teman-teman. Nah, contohnya seperti yang ada di layar ini atau yang ada di thumbnail. Untuk bahannya sendiri saya cuman pakai bahan gambar api ini, saya download, nanti saya kasihkan linknya di kolom deskripsi. Nah, untuk cara desain seperti ini cukup simpel ya teman-teman, ternyata caranya. Jadi untuk ukuran awalnya kita tentukan dulu sesuai dengan ukuran X-banner yang teman-teman miliki. Biasanya ukurannya 70 x 180 atau 160 cm. Jadi untuk ukurannya relatif kita sesuaikan dengan alat atau perangkat X-banner yang teman-teman ada ya, yang teman-teman miliki. Nah, untuk desainnya sendiri ini terdiri dari dua warna, yaitu warna utama warna merah dan juga warna kombinasi warna kuning. Untuk bikin warna kuning kombinasi seperti ini juga sangat mudah caranya, yaitu kita tinggal menggunakan ellipse tool. Nah, seperti ini ya teman-teman caranya. Lalu kita presisikan di tengah seperti ini. Oke. Lalu selanjutnya kita bikin persegi di atas sini. Nah, kita akan potong persegi ini menjadi setengah lingkaran ini. Kita atur dulu untuk tingkat kelengkungan dari lingkarannya. Jika dirasa sudah cukup, teman-teman bisa tandai dua objek ini. Pertama kita klik lingkaran, lalu kita tekan tombol shift dan kita klik pada bagian perseginya. Lalu akan muncul kotak dialog atau kotak menu yang baru seperti ini. Kita tinggal pilih yang trim ya. Ini fungsinya untuk memotong objek jadi seperti ini. Jadi sesuai dengan objek yang kita tandai di awal tadi. Oke, lalu kita copy ya teman-teman. Untuk objeknya kita seret saja, lalu kita klik kanan. Nah, akan jadi seperti ini. Jadi ada dua, bisa juga menggunakan warna orange, sedangkan yang dalam ini menggunakan warna kuning yang lebih gelap dari yang kuning di atasnya ini. Oke, lalu tinggal kita atur untuk warna ini, warna yang gelap ini saya menggunakan efek shadow. Kita bisa menggunakan menu drop shadow tool. Nah, ini kita bisa mengatur feather atau tingkat dari jarak dari shadownya ini ya teman-teman. Dan untuk kapasitas shadownya ini semakin tinggi, maka shadownya juga akan semakin tebal. Misalnya seperti ini. Oke, jika dirasa sudah, teman-teman bisa tekan pada keyboard Ctrl+U atau Ctrl+K untuk memisahkan objek. Nah, kita bisa pisahkan, lalu kita atur seperti ini. Dan kita power clip ke dalam objeknya. Nah, kita pilih menu objek, power clip, edge inside frame. Kita klikkan saja pada objek yang akan di power clip. Oke, jika sudah seperti ini, teman-teman tinggal kasih warna lagi, yaitu gradasi warna merah yang gelap dan juga merah yang terang pada bagian bawah. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini bisa juga kita menggunakan warna merah seperti yang dicontoh. Sedangkan untuk garis ini, garis lengkung, saya menggunakan dua ellipse tool.
sebagai garis pemotong, satu ellipse tool sebagai bidangnya, dan satu lagi ellipse tool sebagai garis potongnya. Nah, kita lakukan hal yang sama seperti tadi, tekan tombol shift lalu klik pada bagian yang akan dipotong dan kita pilih menu trim. Oke, tinggal kita sesuaikan untuk ukuran dan juga posisi dari objeknya ya teman-teman. Nah, seperti ini. Oke, jika sudah tinggal kita kasih warna yang sama atau senada dengan warna yang background di atasnya. Selanjutnya tinggal kita kasih tulisan menggunakan text tool. Dan fontnya saya menggunakan font Banner. Ini font saya download dari Google Font dan fontnya 100% free dan free komersil ya teman-teman. Jadi bisa teman-teman pakai tanpa perlu beli lisensi karena ini sudah free dan full lisensinya. Jadi aman untuk teman-teman gunakan sebagai komersial atau bisa teman-teman gunakan untuk keperluan komersil atau keperluan yang akan dipasarkan. Misalnya seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk warnanya sendiri saya menggunakan warna merah yang gelap dan juga merah yang sedikit lebih terang pada bagian yang bawah. Oke, seperti ini. Lalu untuk efek petir ini saya menggunakan pen tool teman-teman. Nah, seperti ini kita akan coba untuk menggambar satu-satu. Oke, seperti ini ya teman-teman. Kira-kira sesuai dengan selera teman-teman untuk menggambarnya. Bisa kita sesuaikan sesuai dengan posisi dari tulisannya yang jelas tidak mengganggu dan tidak menabrak tulisannya. Nah, jika masih kasar, kita bisa mengeditnya kembali menggunakan shape tool ya. Ini bisa kita gunakan untuk mengedit per titik atau per not ini ya. Ini bisa kita seret dan kita sesuaikan ukuran dan juga bentuk dari objek yang kita edit ini. Nah, jadi edit video atau edit gambarnya ini akan menjadi lebih presisi ya teman-teman. Oke, untuk selanjutnya bisa kita gabung, kita tandai dulu satu-satu, lalu kita tekan pada keyboard CTRL-G dan kita kasih warna merah. Nah, seperti ini, dan kita potong menggunakan intersect, menu intersect. Kita klik dulu perseginya, lalu kita shift dan kita klik pada bagian petirnya dan kita pilih intersect. Lalu kita hapus bagian yang tidak terpotong atau bagian yang luarnya. Nah, hasilnya akan seperti ini. Oke, sudah hampir jadi. Nah, sudah selesai bagian atas ya teman-teman. Kalau ingin menambahkan efek dotting seperti ini, bisa teman-teman power clip saja di bagian pojok seperti di contoh ini. Nah, selanjutnya kita tambahkan lagi tulisan judul. Ini kita copy saja karena fontnya sama, dan tinggal kita ketikkan judul sesuai dengan
contoh. Atau kita sesuaikan dengan yang akan teman-teman bikin, atau judul teman-teman sendiri ya teman-teman. Nah seperti ini kita atur untuk besarnya dan juga lokasi posisinya, kita atur satu-satu seperti ini. Jika dirasa sudah presisi, kita mulai main warna. Untuk yang atas ini saya beri warna putih, dan sedangkan yang bawah ini adalah 2 warna. Sebenarnya ada 3 warna atau 4 warna ya teman-teman. Jadi untuk bikin text effect seperti ini, kita cukup pakai interactive fill tool dulu. Yang pertama seperti ini, ada bagian atas kita kasih warna kuning yang sedikit lebih gelap, sedangkan bagian yang bawah kita beri warna kuning yang sedikit lebih terang. Nah yang pertama gini ya caranya. Sedangkan yang kedua kita menggunakan menu contour di sini ya tempatnya. Nah ini kita pilih yang inside contour. Nah hasilnya akan seperti ini. Lalu ini bisa kita atur sesuai dengan selera teman-teman ya. Jika terlalu besar atau terlalu kecil, ini juga akan muncul notifikasi ya, karena tidak bisa. Nah seperti ini kita sesuaikan saja gitu untuk ukurannya ya teman-teman. Jika sudah, kita klik pick tool, lalu kita klik lagi pada bagian ini. Ini akan kita edit lagi, kita tekan pada keyboard CTRL-K atau CTRL-U, dan kita kasih garis potong menggunakan pen tool seperti ini. Nah seperti ini bisa juga. Oh ya maaf teman-teman, ini ada yang terlupa untuk tahapannya. Jadi ini kan kita berikan efek melengkung. Jadi tahap pertama setelah kita kasih warna, kita menuju ke envelope atau menu envelope ini. Nah akan muncul titik-titik seperti ini, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 titik. Kita hilangkan titik yang paling bawah dengan cara tekan 2 kali pada titik tengah bawah ini, dan kita seret menggunakan sambil kita menekan tombol shift, kita seret seperti ini ke atas, dan yang pojok ini kita seret ke bawah agar sama presisi untuk ukuran, untuk posisinya. Nah ini kan beda sebelah, jadi bisa kita lakukan ulang lagi sampai sekiranya presisi ya teman-teman. Nah seperti ini. Oke, jika sudah, baru kita menggunakan menu contour. Nah seperti ini ya teman-teman. Lalu kita tekan CTRL-K dan kita bikin elips lagi sebagai garis potongnya. Kita presisikan dulu di tengah dengan cara tekan tombol C pada keyboard. Oke, lalu kita pilih sama ya seperti tadi, kita pilih intersect dan kita hapus pada bagian yang sudah tidak digunakan atau sudah kita potong. Nah untuk paling bawah ini menggunakan warna orange, jadi seperti ini kira-kira. Nah seperti ini ya. Dan tahap terakhir ini menggunakan efek seperti ini. Ini saya menggunakan pen tool teman-teman, jadi kita gambar satu-satu agar hasilnya lebih presisi. Nah seperti ini. Jika sudah, kita tandai semua
pada bagian yang sudah kita gambar, lalu kita kasih warna kuning yang terang, jadi terlihat jelas. Nah, seperti ini ya teman-teman. Dan tahap terakhir, kita copy seperti ini dan kita kasih warna hitam pekat. Lalu kita tekan pada keyboard Ctrl Backdown sampai objek berada atau terorder di paling belakang dari tulisannya. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman caranya. Oke, lalu untuk variasi ini saya menggunakan pen tool saja. Kita gambar secara manual. Nah, seperti ini, dan kita klik kanan pada bagian white, pada bagian putih. Kita klik 2 kali pada bagian ini ya, pojok kanan bawah atau gambar pensil ini, lalu kita pilih sesuai dengan ketebalan. Jadi akan terlihat. Jika masih kurang, kita ulangi lagi. Oke, seperti ini. Nah, jika sudah, kita grup Ctrl G pada keyboard, lalu kita copy mirror. Kita seret saja seperti ini, dan kita tekan, sambil kita tekan Ctrl, lalu kita tekan klik kanan pada keyboard. Kita seret, lalu kita grup dan kita presisikan dengan cara kita tekan tombol C pada keyboard. Kita presisikan dengan objek backgroundnya. Nah, seperti ini. Oke, sudah hampir jadi. Lalu untuk yang bawahnya ini saya menggunakan frame buatan sendiri, yaitu frame persegi. Nah, seperti ini. Kita bikin dulu persegi warna putih. Lalu kita beri efek drop shadow. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kita atur ketebalan dan juga feedernya. Semakin tebal akan semakin terlihat jelas untuk shadownya. Oke, jika sudah seperti ini, kita tekan lagi pada keyboard Ctrl K dan kita klik pada perseginya, lalu kita tekan Shift dan klik pada shadow yang sudah kita pisahkan tadi. Lalu kita pilih menu trim. Nah, otomatis akan memotong bagian dalam dari shadownya dan kita perkecil pada bagian perseginya. Jadi ada efek shadow dan juga jarak seperti ini ya teman-teman. Tinggal kita atur lagi untuk ukurannya. Oke, lalu selanjutnya kita copy lagi ke dalam. Ini tujuannya sebagai tempat dari objeknya. Saya kasih warna abu-abu. Nah, jika sudah, kita tandai semuanya dan kita klik kanan pada bagian silang ini, pada bagian color bar, agar outline-nya atau efek outline-nya akan hilang semua. Nice, kita bikin efek pita seperti ini atau selotip. Ini saya manual menggunakan pen tool. Oke, contoh saja teman-teman seperti ini. Lalu saya kasih warna putih dan saya beri efek transparan menggunakan transparan secara uniform. Jadi rata transparannya, semuanya transparan. Sedangkan untuk tingkat transparan bisa kita atur di scale ini. Nah, jika sudah, kita atur posisinya dan kita copy. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke, jika sudah lagi, kita atur dulu untuk posisinya. Kita sesuaikan dengan menu atau daftar menu yang akan kita jadikan promo atau akan kita cantumkan di banner yang akan kita bikin. Nah, seperti ini kira-kira hasilnya. Di sini saya menggunakan gambar satu saja ya teman-teman, karena sebagai contoh kita bisa power clip gambarnya menggunakan menu objek, power clip,
Place Insert Frame. Oke, ini gambarnya saya kasih sama saja untuk mempersingkat waktu. Nah, jika sudah seperti ini tinggal kita kasih tulisan-tulisan lagi. Saya copy lagi dari judul yang di atas. Nah, jika sudah seperti ini, kita tekan pada keyboard Ctrl+U atau Ctrl+K untuk memisahkan objek berdasarkan Enter atau memisahkan tulisan berdasarkan Enter. Nah, kita presisikan di tengah. Lalu kita beri warna kuning yang cerah pada bagian yang atas dan kuning yang sedikit lebih gelap pada bagian yang bawah. Nah, seperti ini ya teman-teman kira-kira hasilnya. Yang bawah juga kita tinggal copy saja, lalu kita tinggal ganti tulisannya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke, lalu kita tambahkan lagi tulisan seperti ini menggunakan tekstur lagi ya teman-teman, karena beda jenis tulisannya. Ini tulisan yang lebih standar. Kita pisah lagi menggunakan Ctrl+U atau Ctrl+K, lalu kita atur posisinya dan kita kasih warna putih. Ini untuk teksnya saya menggunakan geometri, teks bawaan dari Windows-nya ya teman-teman. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya saya kasih lagi efek api dan juga tulisan order desain online. Saya menggunakan menu rectangle tool atau F6 bisa pada keyboard. Kita sesuaikan dengan ukuran yang sama dengan luas dari backgroundnya. Lalu kita kasih warna hitam dan kita bikin lagi satu lagi untuk bagian atasnya dan kita pilih Shape tool atau F10 pada keyboard, lalu kita bisa seret pada bagian pojok dan kita kasih warna hitam kembali. Nah, hasilnya akan seperti ini. Tinggal kita isi sesuai dengan yang teman-teman miliki atau yang teman-teman punya. Untuk sosial media bisa, untuk pesanan order online bisa. Jadi untuk yang bagian bawah ini adalah papan informasi yang isinya relatif sesuai dengan selera teman-teman ya. Oke, lalu selanjutnya saya kasih warna api ini. Saya sudah cantumkan linknya ini. Ini akan saya cantumkan juga linknya di kolom deskripsi nanti ya teman-teman. Kita bisa tinggal copy saja atau teman-teman tinggal klik saja pada kolom deskripsi. Nah, akan masuk ke halaman PNG Wing. Seperti ini ya gambarnya, lalu tinggal kita pilih download, unduh gratis 7,898 MB ini kita klik saja. Nah, jika sudah terdownload langsung bisa kita pakai. Teman-teman tinggal arahkan atau teman-teman tinggal seret saja ke dalam CorelDRAW teman-teman. Nah, kalau sudah terdownload akan seperti ini hasilnya. Lalu kita tinggal atur saja, kita sesuaikan sesuai dengan selera teman-teman ya. Kita atur di bagian bawah sini akan memberikan kesan efek api. Kita sesuaikan karena warna backgroundnya merah dan kebanyakan menunya ini adalah menu yang pedas, jadi kita kasih efek api seperti ini agar sesuai dengan judul dan juga sesuai dengan tema dari
banner yang kita buat ya teman-teman. Oke, lalu kita power clip ke dalam background. Kita ulangi lagi. Kita cari tempat yang paling ini ya, tempat yang kosong. Nah, otomatis akan masuk ke dalam background. Hasilnya akan seperti ini. Lalu untuk variasi terakhir saya menggunakan garis-garis dan juga persegi. Untuk garis-garisnya saya menggunakan line ini, atau bisa juga kita menggunakan bezier, pen. Ini sesuai dengan selera teman-teman atau kebiasaan teman-teman menggunakan software apa. Kalau saya biasa menggunakan pen tool. Jadi seperti ini, kita bikin pen toolnya. Untuk ketebalannya bisa teman-teman atur di sini. Untuk derajat kemiringannya saya menggunakan 45 derajat. Nah, seperti ini, namun ini tahap terakhir ya. Lalu kita copy dulu. Teman-teman, kita copy seperti ini. Teman-teman bisa copy manual seperti ini, atau bisa juga mengcopy menggunakan menu transformation. Jika kita copy manual seperti ini, hasilnya kadang tidak pas ya teman-teman untuk ukurannya, karena kita mengira-ngira saja. Namun kalau kita menggunakan menu transformasi, ini hasilnya akan jauh lebih presisi untuk ukuran, dan juga jaraknya akan lebih sama karena kita menggunakan angka di sini. Oke, jika dirasa sudah, teman-teman copy, kita tandai dulu semua, lalu kita klik lagi satu kali sehingga akan muncul panah-panah seperti ini. Tinggal kita seret sampai menjadi vertikal seperti ini ya teman-teman. Kita tandai semua, lalu kita tekan pada keyboard Ctrl Shift key. Otomatis objek line atau garis ini akan berubah menjadi objek bidang ya teman-teman. Jika sudah, kita group saja Ctrl G, dan kita baru atur untuk derajat kemiringannya menjadi 45 derajat. Oke, jika sudah, kita kasih warna merah dan kita masukkan, kita power clip lagi ke dalam objek backgroundnya ya teman-teman. Ya, seperti ini. Kita masuk dengan cara Ctrl klik pada bagian backgroundnya, dan kita akan berikan efek transparan secara uniform atau transparan secara merata. Kita tekan dulu pada keyboard Shift background agar objek garis-garisnya ini berada di paling belakang objek ya teman-teman. Jadi tidak mengganggu gambar api dan juga efek gradasi warna hitam atau efek shadow warna hitam kita ini. Oke, sudah terjadi teman-teman. Tinggal teman-teman merapikan untuk objeknya, tinggal kita rapikan. Untuk warna shadownya juga tinggal kita rapikan. Ini bisa kita geser-geser untuk tingkat shadownya. Semakin ke kiri dia akan semakin terang, shadownya akan semakin jelas. Semakin ke kanan, shadownya juga akan semakin tidak terlihat, atau shadownya juga akan semakin tinggi transparansinya. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, sudah jadi ya teman-teman. Jadi seperti ini untuk desain dari banner X-bannernya. Barangkali teman-teman masih ada yang bingung, bisa teman-teman ketikkan di kolom komentar. Dan juga jika teman-teman masih bingung, bisa kita tanyakan lagi ya teman-teman. Nanti akan bisa kita bikinkan untuk desain dari bannernya untuk video saya selanjutnya. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton videonya sampai selesai. Jangan lupa klik tombol subscribe dan juga lonceng agar teman-teman bisa mengikuti video saya selanjutnya. Oke, sampai jumpa lagi teman-teman di video saya selanjutnya.